Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, dan Allah yang baik serta mengasihi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat, merasakan kasih Allah dan pertolongan Allah, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Hakim-Hakim ayat 14 ayat 1 hingga ayat yang 20. Sangat sayang kalau dipotong-potong karena ini sebuah cerita, jadi akan saya bacakan untuk kita semua. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapi anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka padanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah dalam kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia terus berjalan. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasa yang dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawanan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari, selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat menjawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masaan kepada engkau akan kuberitahukan. Tapi istrinya itu menangis di sampingnya selama 7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu padanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia.
Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnyalah 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pernah menonton film berjudul Bad Genius. Itu film asal Thailand. Jadi diceritakan seorang perempuan, dia sangat pintar, tetapi kemudian dia menggunakan kepintarannya itu untuk mencari uang. Jadi dia memberikan contekan kepada teman-temannya ini menggunakan rumus yang keren banget. Jadi kayak pakai ini loh, pakai kunci piano. Jadi kalau jawabannya A, dia akan mengetukkan tangannya gimana, kalau B gimana. Nah, dia memberikan contekan ke teman-temannya dengan cara yang mulus dan dia dapat uang yang banyak. Dan padahal dia ini adalah seorang yang sangat pintar dan sudah pasti masa depannya gemilang karena akan diterima di universitas-universitas yang keren-keren banget. Tetapi karena perbuatannya itu lalu terjadilah hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menonton sendiri ya. Nah, dari bacaan yang tadi kita baca, kita melihat seorang manusia yang diberikan kekuatan luar biasa oleh Tuhan. Dia bernama Simson. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal sebelumnya, di Hakim-Hakim pasal 13, itu diceritakan bagaimana orang tua Simson itu secara ajaib memiliki Simson sebagai anaknya. Bapaknya bernama Manoah dan istrinya tidak disebutkan ya namanya. Nah, istrinya ini tidak bisa memiliki anak. Nah, lalu Tuhan melalui malaikatnya datang, begitu intinya bahwa kamu akan punya anak laki-laki dan lain-lain. Lalu lahirlah si Simson. Nah, sebenarnya kalau kita menyadari konteks orang Israel pada saat itu, orang Israel ini tinggalnya nomaden, jadi mereka kemana-mana dan mereka bertemu dengan orang-orang dari tempat orang penduduk asli di tempat yang sedang mereka datangi itu. Nah, selain itu mereka itu mulai tergiur untuk ikut dengan agama-agamanya orang lain dan bahkan mereka itu dalam tatanan agama, dalam tatanan norma moral itu mereka sungguh tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi beda sama yang di awal-awal. Nah, itu latar belakangnya mereka saat itu dan mereka tuh bercampur dengan orang banyak. Bisa kita lihat bahwa Simson ini jatuh cinta pada seorang perempuan dari Timna. Dia suka sama perempuan itu lalu minta orang tuanya untuk dinikahkan. Nah, menurut adat kebiasaan ya bagusnya nikah sama orang yang seadat gitu dengan mereka. Tapi enggak juga. Tapi si Simson ini maunya enggak, aku maunya sama perempuan itu, aku soalnya suka banget sama perempuan itu. Lalu dalam perjalanan seperti kita baca tadi, Simson tuh ketemu sama singa, dicapik-capiknya lah singa itu, kemudian tanpa menggunakan apa-apa, dan nanti ketemu lebah juga begitu. Dan uniknya adalah ketika terjadi hal itu, ditulisnya di ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi kalau kita membacanya, saya ketika membaca pertama secara harafiah, kenapa ya di ayat yang ke-20 itu kan ditulisnya roh Tuhan berkuasa, bukan 20-19. Ketika roh Tuhan berkuasa atas dia, lalu dia membunuh orang-orang, mengambil pakaiannya, dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang tadi bisa menjawab teka-tekinya. Saya bertanya-tanya loh, masa iya roh Tuhan itu turun sampai membuat orang membunuh orang, apa ya begitu? Tapi kemudian kalau kita baca dari ayat ke-6, oh yang dimaksudkan pada waktu itu roh Tuhan turun berkuasa di dalam diri Simson, artinya Simson punya kekuatan yang luar biasa. Dia punya kekuatan yang berbeda dari manusia lainnya. Dia bisa mencapik-capik singa. Coba Bapak Ibu bayangkan, siapa yang bisa mencapik-capik singa? Tembak iya, mencapik-capik siapa? Nah, tapi Simson punya itu karena dia punya kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi dari awal dia tuh memang sudah dipilih, nanti akan ada bentrokan gitu dengan orang Filistin, karena orang Filistin juga menganiaya orang Israel, melakukan hal yang buruk lah ke orang Israel itu. Jadi nanti Simson ini akan berperkara dengan orang Filistin, dan ini sudah dari awal sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan bekal kepada Simson adalah kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Jadi dia jadi manusia yang super begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat di pasal 14 ini, kekuatannya ini digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu gitu. Yang pertama adalah
kekuatan ini digunakannya untuk melawan singa, padahal sebenarnya keberadaan singa itu bukan sengaja, tapi memang singa itu waktu itu di sana itu memang adalah hewan yang memang bisa ditemui karena ya habitatnya ya. Jadi jangan samakan kayak kita sekarang ini ada singa di jalan ya serem amat, tapi waktu itu memang begitu, bukannya berteman dengan singa tapi memang keadaan alamnya seperti itu. Lalu buat apa sih dia menghabiskan kekuatannya buat ngambil lebah dari kerangka singa, apalagi waktu itu kan memang orang Israel ya nggak boleh kalau dari binatang yang mati dan lain-lain nggak boleh disentuh, menyentuh orang mati juga nggak boleh dan lain-lain, tapi dia menggunakan kekuatannya untuk itu. Dan kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang lain untuk membayarkan pakaian yang digunakan untuk taruhan bersama dengan 30 orang. Nah, kalau kita baca ayatnya ini kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang ya, tapi saya sangat tertarik ketika membaca ini bagaimana Tuhan memilih seseorang untuk tujuan tertentu dan Tuhan memberikan bekal terhadap orang itu. Jadi Simson ini dari awal memang tujuannya memang berperkara dengan orang Filistin, maka diberikan kekuatan. Bekalnya adalah kekuatan yang luar biasa. Tetapi rupanya dalam kehidupannya sehari-hari itu fokusnya bukan untuk itu gitu. Walaupun nanti endingnya, akhirnya itu kan memang juga untuk itu ya. Dalam perjalanannya dia menggunakan kekuatannya itu tidak dengan sebaik-baiknya, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu dan mencelakakan orang lain. Nah, ini kemudian menjadi refleksi bagi kita semua bahwa setiap dari kita itu punya tanggung jawab yang sudah disisipkan. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa manusia itu punya tanggung jawab, ada goalnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya si A ini diberikan tanggung jawab untuk menjadi orang yang merawat orang-orang yang terasingkan. Si B ini tugasnya adalah nanti untuk menyuarakan keadilan bagi orang-orang yang ditindas. Si C ini tugasnya nanti dan lain-lain, dan itu sudah ada tugasnya. Dan Tuhan memberikan bekal yang berupa talenta yang kita baca di Perjanjian Baru tentang talenta-talenta. Tuhan berikan talenta-talenta untuk membekali kita supaya kita jalan ke tujuan itu tuh tidak dengan tangan kosong. Ibaratnya mau berperang masa nggak dibawain senjata apapun. Nah, kita ini diberikan talenta. Persoalannya adalah dalam proses perjalanan talentanya itu dipakai buat apa? Dalam proses perjalanan, apakah talenta kita ini kita bangun untuk mengasah diri kita supaya menjadi lebih baik, atau mempererat hubungan kita dengan Tuhan, atau hanya kita gunakan seturut dengan kehendak kita? Jadi misalnya talentanya adalah apa ya? Misalnya talentanya adalah desain, menjahit gitu ya. Talentanya menjahit, ya sudah ya buat jualan aja tanpa pernah tahu mungkin sebenarnya Tuhan maunya saya bagi-bagi baju. Kan ada ya yang di Perjanjian Baru yang Dorcas itu kan dia bagi-bagi baju dan lain-lain. Atau misalnya talentanya adalah berbicara. Ya selama ini dia cuma mendebat-debat aja, jadi pengacara, yang penting menang. Padahal sebenarnya dia punya tugas untuk membela orang-orang yang diperlakukan dengan tidak baik atau didiskriminasi. Nah, sekarang ini menjadi refleksi kepada kita. Saya yakin setiap dari kita ini punya tugas dari Tuhan. Tugas yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tanggung jawab per individu. Dan kita ini sudah diberikan bekal. Jadi jangan sampai kita bilang, wah kuki wong raiso apa-apa, nggak ada orang nggak bisa apa-apa. Pasti Tuhan itu memberikan bekal. Kayak Bapak Ibu, mungkin pernah, saya kok lupa ya namanya ya. Jadi orang itu tidak punya lengan, tidak punya kaki, jadi sangat kesulitan. Tapi dia bisa jadi motivator yang cukup hebat. Nah ini kan tugasnya mungkin adalah memberikan motivasi kepada orang-orang yang terpuruk dalam keterbatasan, dan bekalnya Tuhan memberikan kemampuan luar biasa dalam berbicara dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, kita ini punya tugas loh di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita ini berlalu dengan begitu saja tanpa kita tahu tugas itu apa, padahal kita sudah diberikan bekal oleh Tuhan. Nah, jangan-jangan bekal yang selama ini diberikan kita pakai sama seperti Simon. Ya buat Simon Simpson, buat hal-hal yang nggak penting juga, malah bisa dilakukan atau digunakan untuk mencelakakan orang lain. Mari kita bersama-sama merefleksikan diri kita supaya di dalam langkah kita, perjalanan kita tahu kita ini jalannya mau kemana, kita jalan sama siapa, supaya hidup kita ini tidak berlalu dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Sebagai milik Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan
memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab, dan Tuhan yang begitu mengasihi kami memberikan kepada kami bekal untuk melaksanakan tanggung jawab kami. Tetapi keterbatasan kami membuat kami sering tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kiranya Tuhan menolong kami supaya sungguh kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam tangan Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami, jalan kami, dan apapun yang kami miliki. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalankan aktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.